Sejarah awal pemerintahan di Pulau Batam dapat ditelusuri melalui beberapa tahap perkembangan, terutama selama masa kolonial Belanda dan setelah kemerdekaan Indonesia. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, mohon sahabat Sinomin agar meluangkan waktunya untuk berbagi amal dengan menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih atas partisipasinya dan selamat menyaksikan. Berikut adalah gambaran umum tentang sejarah awal pemerintahan di Pulau Batam. Masa kolonial Belanda. Pulau Batam, bersama dengan pulau-pulau di sekitarnya, merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda selama masa kolonial Belanda. Di bawah pemerintahan kolonial ini, pulau ini mungkin digunakan sebagai pos penjagaan dan pelabuhan sementara untuk kapal-kapal yang melakukan perdagangan dan navigasi di perairan tersebut. Masa pendudukan Jepang. Selama Perang Dunia II, Jepang menduduki Indonesia, termasuk Pulau Batam, dari tahun 1942 hingga tahun 1945 selama masa pendudukan Jepang. Administrasi kolonial Belanda digantikan oleh pemerintahan Jepang. Kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang menyerah pada akhir Perang Dunia II, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Wilayah Batam termasuk dalam wilayah yang diklaim oleh Republik Indonesia. Namun, Belanda berusaha menguasai kembali wilayah tersebut yang memicu konflik bersenjata Indonesia-Belanda. Dari penelusuran beberapa silsilah, diketahui Raja Isa adalah keturunan yang di Pertuan Muda Riau. Ayahnya adalah Raja Ali marhum Pulau Bayan yang di Pertuan Muda Riau 5 IMI dan Kamboja yang di Pertuan Muda Riau 3. Sedangkan ibunya adalah Raja Buruk binti Raja Abdul Samad IMI dan Kamboja Engkuwok Tangkuwok. Selain itu, ia juga mempunyai istri kedua yang tidak diketahui namanya. Dari kedua istrinya, Raja Isa memperoleh beberapa orang anak laki-laki, yang antara lain, sedangkan ibunya adalah Raja Buruk binti Raja Abdul Samad IMI dan Kamboja Engkuwok Tangkuwok. Selain itu, ia juga mempunyai istri kedua yang tidak diketahui namanya. Dari kedua istrinya, Raja Isa memperoleh beberapa orang anak laki-laki, yang antara lain, dalam dokumen-dokumen Belanda, Raja Isa dipandang sebagai tokoh penting dalam keluarga di Raja Riau. Dan namanya turut dicatat dan disandingkan dengan tokoh lain seperti Raja Jakfar yang di Pertuan Muda Riau 6. Raja Ahmad ayah Raja Ali Haji, Datuk Penggawa Ahmad, Arong Bilawa, dan lain-lain. Tentang Raja Isa IMI Raja Ali yang di Pertuan Muda Riau 5 dan keturunannya di Nongsa, Pulau Batam. Dalam Tuhfat Al-Nafis, Raja Ali Haji menjelaskannya sebagai berikut. Sebermula adapun yang di Pertuan Muda Raja Ali ini, ialah Raja Muda yang kelima daripada bangsa Bugis anak cucu Opu, Dahing Prani. Adalah ia mengadakan beberapa anak laki-laki dan perempuan, adapun yang laki-laki bernama Raja Isa, ialah beranakan Raja Yakub, serta saudaranya, adalah ibunya Raja Wok dan lagi anaknya bernama Raja Idris mengadakan anak laki-laki dan perempuan. Ada yang hidup, ada yang mati. Masa membuat silsilah ini adalah kebanyakan anak cucunya di Sungai Nongsa. Sebuah silsilah dan sumber lisan di Pulau Penyengat menyebutkan Raja Isa sebagai seorang tokoh yang membuka sebuah kampung baru di Pulau Batam yang kini dikenal dengan nama Nongsan, sebuah kampung yang dicantumkan oleh J.J. Scott dalam peta Kepulauan Batam di Batam Archipel yang dipublikasikan pada tahun 1882. Bahkan, sumber-sumber lisan dan cerita yang berkembang di Pulau Penyengat menyebutkan bahwa nama Nongsa berasal dari nama timang-timangan Raja Isa sebagai putra tertua Raja Ali yang di Pertuan Muda Riau marhum Pulau Bayan, Nong Isa. Setelah Raja Isa wafat pada tahun 1831, wilayah administrasi pemerintahan atas Nongsa dan sekitarnya mulai berkembang lebih maju dengan batasan-batasan wilayah yang lebih jelas dan mencakup seluruh kawasan Kepulauan Batam Archipel. Dari laporan J.G. Scott, dapat diketahui bahwa hingga tahun 1882, kawasan Kepulauan Batam telah dipecah menjadi 3 bagian. Masing-masing mempunyai pemerintahan terpisah membentuk sebuah wilayah administrasi pemerintahan yang disebut Wakilsat, namun tetap di bawah kendali yang di Pertuan Muda Riau Raja Muhammad Yusuf di Pulau Penyengat. Wilayah pertama yang terletak di bagian utara Pulau Batam adalah Wakilsat Nongsa yang membentang dari muara Sungai Ladi di pantai utara Batam hingga muara Sungai Duriankang, Kangboy, dan Asyamkang. Sebuah wilayah paling kecil yang dipimpin oleh Raja Yakub bin Raja Isa dengan pangkat atau gelaran wakil
dan ketika usia Raja Yakub telah lanjut, maka jabatan wakil diserahkan kepada putranya, yaitu Raja Muhammad Caleh Saleh bin Raja Yakub. Memasuki tahun 1895, perkembangan sistem pemerintahan lokal di Batam memasuki sebuah babak baru. Ketika yang di Pertuan Muda Riau 10 Raja Muhammad Yusuf Al-Amadi melakukan reshuffle besar-besaran terhadap jabatan wakil-wakilnya yang berada di sejumlah daerah. Dalam wilayah Kerajaan Riau Lingga, reorganisasi ini dilakukan menyusul dikeluarkannya Undang-Undang Kanun sebagai daerah tempat kedudukan wakil Kerajaan Riau Lingga. Maka Batam yang sebelumnya dibagi ke dalam 3 daerah wakil dibagi menjadi 2 wilayah, atau bergelar amir dan seorang berpangkat kepala dalam sistem pemerintahan Kerajaan Riau Lingga. Sebagai amir pertama untuk Pulau Batam diangkatlah Tengku Umar bin Tengku Mahmud, berkedudukan di Batam Pulau Buluh berdasarkan Besluit, Surat Keputusan Kerajaan Riau Lingga No. 12, hari Selasa tanggal 12 Rabiul Akhir 1313 Hijriah, yang bersamaan dengan hari Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 1895. Sedangkan untuk daerah Nongsa diangkat pula Raja Mahmud bin Raja Yakub sebagai wakil kerajaan berpangkat kepala berdasarkan Besluit Kerajaan Riau Lingga No. 9 tanggal 11 Rabiul Akhir 1313 Hijriah, yang bersamaan dengan hari Senin tanggal 30 September tahun 1895 Miladiah. Jabatan dan kedudukan Amir Batam di Pulau Buluh yang berada dalam lingkup Kerajaan Riau Lingga dan daerah takluknya terus berlanjut dan dipegang oleh Raja Java hingga menjelang penghapusan Kerajaan Riau Lingga oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1913. Harap diingat bahwa informasi ini adalah gambaran umum dan sejarah Pulau Batam bisa jadi lebih kompleks dan mendalam dengan berbagai peristiwa. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Amati dan simak yang baik, ambil positifnya, agar terinspirasi. Mari kita berbagi amal kebaikan untuk sesama, dengan menekan tombol share, like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasinya, agar kita tidak ketinggalan informasi video Sinumin berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.